Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, di sini saya adalah CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Kaur yang hari ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Kaur. Kami sedang bersama Bapak Lukman Z SPD. Ya, silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya, alhamdulillah. Saya adalah Kepala Sekolah SD 1 Kaur ini atas nama Haji Lukman Z SPD. Baik Bapak, seperti janji kita kemarin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan cara-cara Bapak mengambil keputusan di dalam menjalankan rencana-rencana di sekolah kita ini. Baik Bapak, yang pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Itu biasanya saya mengambil beberapa prinsip, gitu kan? Jadi misalkan dalam mengambil keputusan, saya biasakan berpikir berbasis akhir, atau misalkan saya berpikir berbasis aturan, atau misalkan dengan rasa peduli. Jadi itu saya pikirkan dalam segala mengambil keputusan itu. Jadi saya pikirkan yang mana dulu. Pertama saya berpikir bagaimana seandainya akhirnya nanti saya pilih, atau bagaimana seandainya dengan aturan yang ada, atau bagaimana dengan rasa peduli dengan hati, dengan melihat keadaan yang bersangkutan. Oh iya, Bapak. Sudah pas itu Bapak. Terus selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, gitu Pak. Yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bisa itu pertama saya lihat dulu di individunya dengan masyarakatnya. Jadi antara individu dengan masyarakat, setelah saya baca dulu, saya pelajari dulu, kemudian dengan rasa keadilannya lawan dengan rasa kasihan. Jadi keadilan di mana, kasihannya di mana. Jadi kemudian saya juga dengan kesetiaannya, juga saya perlu saya pikirkan. Kemudian juga dengan jangka waktu yang lamanya nanti juga saya pikirkan. Di situ saya akan mengambil nanti setelah saya pilah-pilah, saya pikir-pikir, di situ saya akan menentukan setelah dibaca dari prinsip-prinsip. Jadi dilihat dulu ya Pak, di kasus itu yang mana yang benarnya nanti baru ditentukan yang mana. Itu pun nanti akan juga saya sampaikan bersama seluruh yang ada di sekolah ini bersama. Iya, dengan rapat tentunya ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Lalu hal apa saja yang misalnya menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan sering di sekolah itu? Apakah ada mengalami tantangan begitu Pak? Ya, tantangan itu jelas ada tantangan. Kita misalkan sangat banyak sekali, katakan banyak, tapi alhamdulillah bisa kita atasi. Misalkan kita mengambil keputusan untuk menentukan, misalkan di dalam ada seorang guru, misalkan kan ke sekolah ini, sedangkan guru yang lain pembagian tugas belajarnya, jadi kita bingung. Dari situlah saya mengambil dengan berbagai cara tadi yang saya ambil keputusan saya setelah saya baca bagaimana akhirnya, bagaimana dengan peraturan supaya agar jangan terjadi dilema antara satu dengan yang lainnya. Jadi di situ saya pikirkan dengan penuh keadaan-keadaan dilihat dulu ya Pak ya, dan tentunya harus sesuai dengan kebutuhannya ya Pak ya, tidak merugikan antara yang satu baik individu maupun yang lain. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi. Dalam penyelesaian kasus ini Bapak, apakah ada sebuah jadwal tertentu ataukah misalkan langsung diselesaikan pada saat kejadian kasus itu? Yang jelas misalnya, atau jika ada kasus yang jelas kan saya langsung tanggapi. Memang jadwalnya sih ada, cuma langsung ditanggapi, langsung karena ditindaklanjuti. Jadi bagaimana penyelesaiannya sebaik-baik mungkin dan secepat-cepat mungkin, karena nanti menyangkut kebersamaan sekolah ini. Betul ya Pak, kalau tidak ditanggapi ya baik. Jadi langsung ditanggapi, tapi nanti mungkin kalau memang perlu dijadwalkan jadwal tertentu, nanti
Kita melihat Dan dulu apa secepatnya. kasusnya, bagaimana keadaan kasusnya. Baik, Bapak. Ya, kita lanjutkan, Bapak. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Pak? Apakah ada rekan misalkan yang membantu? Ya jelas, penyelesaiannya? biasanya saya berkonsultasi mengajak kerjasama yang terutama dengan guru-guru senior. Oh, iya, Biasanya iya, jadi iya. dengan guru-guru senior mereka lebih berpengalaman, jadi saya minta bantuan mempelajari mendalami kasus itu dan bagaimana penyelesaian sebaik-baik mungkin. Jadi ada teman sharing dengan guru Iya. senior misalnya ya Bapak ya. Juga melibatkan guru-guru yang lain. Iya, melibatkan guru yang lain. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, jadi pelajaran apa Pak kira-kira yang Bapak bisa ambil dari keputusan D5 etika ini? Bahwa yang pelajari bahwa kita untuk memutuskan sesuatu itu jangan langsung, ibaratnya Iya. perlu kita pelajari dulu, kita cari mudah, kita perlu pelajari bagaimana secara jangka panjang, bagaimana waktu itu, jadi kita harus penuh dengan ketelitian, jadi kita tidak harus langsung semena-mena mengambil keputusan dan kebijakan. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil di sekolah. Ya, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Kaur dari SD Negeri 1 Kaur. Nama saya Mardiana. Dan di sini bersama saya adalah Bapak Kepala Sekolah dari SD 13 Kaur. Ya, bersama dengan Bapak Pak Bujang SPD. Ya. Baiklah Bapak, kita akan mulai saja. Oke, siap. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi atau melihat kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Jadi bagaimana Bapak melihatnya? Kasus ini apakah dilema atau bujukan? Ya. Pertama saya mohon maaf ya, karena di sekolah kita ini kan memang intinya itu permasalahannya memang majemuk, itu bukan satu permasalahan. Ya. Jadi di antara yang dilema tadi itu apakah terhadap siswa atau terhadap orang tuanya atau terhadap guru. Bisa Pak, bisa guru dipilah-pilah. ya, bisa dengan siswa, Ya. bisa juga dengan orang tua. Nah, jadi kalau dilema itu kan adalah kasus yang antara benar dan benar, Pak. Ya. Artinya Semuanya sama-sama benar, semuanya. gitu ya. Tapi kalau bujukan moral itu adalah antara benar dan salah. Ya. Gitu, ya. Jadi Bapak mungkin akan nanti melihat dulu ya Pak ya, Ya. Nah, bagaimana kalau dilema itu adalah kasus yang memang antara benar dan benar. Jadi Bapak akan memilih dari kedua kasus tersebut begitu. Nah, begitu juga dengan bujukan moral. Bujukan moral itu adalah kasus yang antara benar dan salah. Jadi itu tergantung dengan diri Bapak sendiri. Apakah ingin memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang salah gitu ya Pak ya. Nah, Jadi begini, kalau masalah kasus yang dilema tadi, tentu saja semua pekerjaan, semua hasil daripada penyelesaian pasti mau yang benar. Iya. Hanya saja kita harus memanggil dulu, menjelaskan dulu dengan masing-masing punya masalah. ya apakah itu Artinya, guru atau apakah siswa guru atau ya siswa? Pak ya. Jadi setelah kita panggil, kita kan lebih melihat bahwa bagaimana menurut si A atau Ya. yang pertama, atau ya, dan kedua demikian juga setelah kita lakukan pengamatan. pengamatan, ternyata mereka ini hanya beda-beda tipis. Iya. Oleh karena itu kita ambil keputusan di situ secara musyawarah, Oh, iya. sepakatnya. Sepakatnya ya. Jadi walaupun nanti hasilnya itu kalau
kita kembalikan kepada aturan yang berlaku, katakanlah itu salah atau kurang tepat, tetapi karena ini sudah merupakan hasil musyawarah mereka berdua atau yang punya masalah, ya berarti itulah yang kita ambil, itulah yang terbaik. Oh iya. Nah, Jadi itu kita sistemnya cari begitu. jalannya Nah, yang jalan baik. keluarnya seperti itu. Iya, benar. Jadi jangan Dengan asal musyawarah Iya, dan juga musyawarah. dihubungkan dengan peraturan ya peraturan. yang berlaku. Kalau dihubungkan dengan peraturan memang begitu. Iya iya betul Pak. Kembalikan lagi ke peraturan yang ada. Iya, gitu, yang ada. Pak. Iya, iya. Ya baik Bapak. Nah kita lanjutkan Pak. Kalau selama ini bagaimana kalau Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus yang sama-sama benar gitu. Seperti iya. tadi ya Pak ya. Hmm. Bapak akan melakukan apa gitu? Kalau Ya, kasusnya sama-sama benar. ya sama-sama benar. Nah, jadi bagaimana Bapak mengambil kebijakan keputusannya? Ya, semuanya sama benar. Ya, Oh, kalau pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, artinya mulai dari tugas pertama saya, memang saya ketemu sering ketemu itu, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat, juga pernah ketemu itu bahwa kasusnya atau permasalahan itu sama benar. Si A benar, si B juga benar. Nah, itu juga saya pertama saya panggil dulu kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah itu saya diam, saya kembali kepada pengalaman yang ada. Setelah kita masukkan, setelah kita teliti bahwa mereka ini memang secara hasilnya sama benar. iya, kembali lagi tidak lepas dari musyawarah itu. Iya. Musyawarah hasil itu yang lebih tepat lagi. Jadi Walaupun aturan sudah sudah menentukan menentukan. seperti ini, tetapi aturan bisa kita tambah dengan hasil musyawarah. Iya, sama-sama. Jadi juga dengan bisa dengan rasa peduli kita juga Ya. Pak, yang mana yang lebih ini yang penting untuk demi kepentingan bersama. Demi sama, betul. Sudah Bapak ceritakan, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah, semua kegiatan pasti ada. Pasti ada langkah ya Pak ya. Hanya itu tadi, kalau saat ini tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dilema tadi. Itu. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu permasalahan apa. Langkahnya. Kalau itu permasalahan itu masalah kembali kepada orang tua dengan atau orang tua dengan guru. Nah, karena kita tentu saja kita butuh penjelasan atau keterangan yang kita gali dengan orang tua atau dengan kedua belah pihak itu. Iya. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah itu kita temukan bahwa keterangan penjelasan mereka sudah kita terima atau sudah kita ketahui, kita dapatkan. Nah, maka kita di situ kita gali lagi yang mana penjelasan atau keterangan yang memang dapat secara logis atau sesuai dengan fakta. Ya, betul. Jadi dengan adanya keterangan itu, faktanya ya pasti kita lihat dulu lagi. Oke. Kemudian kalau itu sudah dapat, maka kita hubungkan dengan kejadian tadi. Tentunya juga dengan aturan yang Dengan aturan yang ya, ada. Pak, ya. Nah, semua kita apakah dengan kejadiannya. Kemudian setelah itu baru kita ambil keputusan. Kita dengan cermat kita ambil keputusan apakah mereka kita hadapkan atau kita memang harus bertanya dengan orang lain juga bisa. Ya, bisa. Jadi bisa juga di banyak segi ya Pak, Ya, cara-cara itu teknis prosedur masing-masing. teknisnya, ya. Waktunya. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Lalu
apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema itu? Nah, yang maksudnya efektifnya, Efektif itu langkahnya. langkahnya yang lebih tepat, Iya, betul. lebih efisien. Iya. Kira-kira. Nah, langkahnya itu memang tariknya masing-masing, Iya. tetapi tidak lepas dari kedua belah pihak. Satu contoh misalnya kasusnya ingin menentukan atau menilai ya seseorang itu siapa sih kita terima atau yang tidak terima. Iya, Ada dua orang dalam misalnya. ini ya Pak yang namanya Penentuannya. penentuan Penilaian penerimaan akhir. guru, Nah. dan juga penerimaan murid baru Murid bisa baru juga. bisa. Itu maka pertama itu tadi kita tetap menggunakan asas kekeluargaan. Iya, iya. Jangan lepas itu. Jangan lepas. Nah, karena apa? Aturan memang sudah ada. Itu Iya. memang sudah acuan. Pada tahapan pertama kita lihat aturan. Nah, setelah aturan itu satu contoh misalnya aturan kalau mau lulus misalnya nilai 8. Iya. Sekarang nilai yang mau diambil ini misalnya nilai ada 2 orang misalnya Iya, katakanlah. Hmm. Jadi ada seleksi katakanlah seleksi. Kita contohkan menentukan mana yang terbaik. Iya. Jadi ada 2 orang yang harus mempunyai nilai 9 kalau misalnya angka 9 kalau Iya. itu. Dan harus satu yang diambil ini tidak boleh lebih. Nah, ketika nilai ini sama, nah, semuanya sama. Sama. Sedangkan mau diambil Ambil satu. satu. Nah, di situ kita harus memakai ilmu kebijakan tadi. Kebijakannya iya. gimana? Nah, kita ambil bahwa yang satu ini tidak lepas dari KKN juga itu harus ada. Karena mengapa? Kalau diambil 2 ini, ya, artinya program kita juga tidak jalan. Iya, iya, iya. Ketimbang tidak jalannya program, maka kita ambil Kita ambil satu. kata bahasanya kebijakan tadi. Kebijakan, Tergantung ya. kepada pemimpin masing-masing. Ya. Nah, mau kemana dia ambil nih? Apakah dia harus kembali musyawarah lagi, atau dia sudah memutuskan sendiri? Iya, iya, iya. Itu. Waduh, mantap sekali Bapak ini. Hmm. Kita lanjutkan ini Bapak. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah kan tentunya banyak kasus yang sudah Bapak selesaikan, ya kan Pak, kasus dilema. Ya. Ada ketantangan dalam pengambilan pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, pasti sudah pasti. Kalau Ya. dikatakan ya pasti setiap kegiatan itu punya tantangan. Hanya tantangannya bermacam-macam. Bermacam-macam, Ada ya, yang Pak, ya. tinggi, ada yang rendah, Ya. ada juga berat. Berat, Boleh ya. dikatakan itu. Iya, iya, Ya, ada betul. berat tantangannya apa? Atau katakan banyak. Iya, iya. Seperti kita menentukan tantangan. Saya pernah pengalaman. Ada pada saat itu menentukan naik atau tidak naik guru, ya. Berarti di murid itu Di ya, murid, Pak, ya. ya. Ya, ya. Kasus menentukan naik atau tidak naik. Ah, Setelah kita kembali ke aturan lagi kan, Iya, iya. aturan bahwa harus nilainya sekian. sekian KKM-nya, Ya, ya Pak, ya KKM-nya baru sekian. naik. Yang tidak naik, yang tidak sampai artinya tidak. Tidak naik, ya. Hasil akhir oleh wali kelasnya Iya. bahwa ada salah satu di antara anak itu tidak naik. Tidak naik, ya Pak. Ya. Karena mengapa? Sesuai dengan nilainya tidak sampai dengan Iya. KKM-nya. Tapi di segi lain kita asas kekeluargaan harus ada. Mengapa demikian? Karena ada di antara murid itu yang tidak dapat terjangkau oleh guru. Contoh, atau di kelas ada anak ini mempunyai kelainan. Katakanlah berkeputusan khusus yang katakan kalau idiot ya boleh dikatakan idiot. Oh iya. Tapi ini
dilema bagi orang tua. Mau masukkan kemana, kemana. sekolah mana, nggak bisa. Mau ke sekolah jauh dia tidak ada biaya. kan gitu. Mau tidak mau dia ikut sekolah. Iya. Nah setelah itu, nah, kalau itu ketemu, nah, maka pada saat itu saya panggil wali. Iya. Kenapa? Ini Pak, ya katakanlah si A ya. Ya, gitu ya Pak ya. Gimana anak bapak ini kalau menurut nilai oleh Dewan Guru tidak naik. Tidak naik kelas. Tetapi bagaimana orang tua menerima atau tidak itu karena kami lihat anak kita ini memang ada kelainan. Iya, begitu. Dengan pertimbangan itu akhirnya Dewan Guru apa wali muridnya berpikir juga rupanya karena artinya tanggung jawab bersama. Iya, Jadi betul. akhir dia minta pendapat juga gitu. Bagaimana betul. menurut Pak sekolah gimana itu? Nah, kamu hubungi dulu wali kelas. Nanti kamu rembukan dengan wali kelas. Nah, wali kelasnya bicara lagi. Akhirnya tidak ketemu, wali kelas tetap berpijak dalam pada nilai. Iya, peraturannya nilainya itu nggak naik ya Pak ya. Ketika dia naik nanti anak ini tidak mau sekolah lagi. Iya. Sudah saya sampaikan orang tuanya. Nah, kalau begitu, oke. Saya nanti akan memutuskan ini berat. Memutuskan bahwa anak ini naik kelas. Kenapa? Karena itu tadi. Anak kita ini kalau sekolah di sini sampai kapanpun dia tidak akan bisa baca misal katakanlah baca ya. karena berbeda. Yang Memang anak itu berbeda ya. berbeda. dengan Itu murid yang lain ya. saya sarankan kepada wali murid harus dinaikkan. Itu sebab itu tadi. Iya betul. Jadi Bapak itu dari segi tantangannya ya Pak ya. Jadi ketika ada dilema seperti itu kepala sekolah yang harus menentukan harus jalan pemikiran kita bagaimana melihat dari segi individunya gitu kan, anaknya bagaimana latar belakangnya. Nah, jadi bukan kita tidak apa katakanlah diktator karena gurunya sudah saya panggil lagi, orang tuanya sudah saya sampaikan juga. Nah, akhirnya keputusan memang ada di kita. Memang kalau kita memutuskan tidak sesuai dengan logis akal pemikiran kita, mereka tidak menerima. Akhirnya saya putuskan naik. Kenapa Pak ini kan? Semua pada protes. Karena nilainya sudah dirapatkan. Iya betul. Tapi Kembali yang lagi. satu. Kalau anak kita ini tetap tidak naik kelas karena pemikirannya belum penuh nilainya. 10 tahun anak sekolah sini masih tetap itu. sama. Makanya saya ambil keputusan. Akhirnya. Iya, betul Bapak. Langkah yang bijaksana sekali. Bapak. Baik Pak, kita selanjutnya Bapak. Kalau tadi ketantangannya, nah di sini selama Bapak menyelesaikan penyelesaian kasus dilema itu, Bapak bagaimana? Apakah secara terjadwal begitu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat begitu? Bagaimana itu cara Bapak itu kalau ada kasus-kasus seperti itu? Ini tergantung dengan psikolog. Oh ya, situasi dan kondisi ya Pak. Ketika itu memang mendesak, ya harus diselesaikan saat saat itu itu juga juga. ya Pak ya. Lihat dulu ya apa namanya tingkatannya juga. Tingkatan kasusnya Harus itu yang pertama. Kalau kasusnya itu mendesak, ya mau bertindak secepatnya ya. Atau kalau misalnya memang masih bisa dijadwalkan ya, dulu. itu ya, untuk mencari hasil yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Benar. Jadi perlu proses juga ya Pak ya. Tapi karena itu sudah mendesak ya prosesnya kita pakai juga langsung aja. Baik Bapak, lanjut. Selama ini adakah seseorang misalkan yang membantu Bapak atau faktor-faktor yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan? Oh ya. Yang pertama sekali yang membantu saya itu adalah pengalaman. Itu yang pertama sekali. Luar biasa. Jadi itu yang saya akui bahwa yang membantu saya itu karena pengalaman tadi. Yang kedua memang teman sejawat.
dari beberapa orang. Saya mengambil suatu keputusan itu bukan saya lihat orang itu lebih bisa daripada saya. Kadang-kadang saya bicara juga dengan orang yang belum menurut orang lain belum bisa, tetapi menurut saya bisa. Artinya bukan harus orang yang sudah pengalaman. Iya, iya. Karena walaupun berpengalaman juga kan belum tentu Iya, Pak ya. karena dia berpengalaman di bidang ketik-mengetik. Berbeda Ya, Pak ya. sedangkan kita ini maunya di bidang lapangan misalnya. Iya. Makanya walaupun dia lihainya bagian administrasi, ya, saya tidak butuh. Karena orang inilah yang bisa, karena Yang orang pengalaman di membantu. lapangan. Jadi Bapak sesuaikan dengan dengan jabatan kebutuhan, dan ya. kebutuhan kita. Iya, betul. Hmm. Wih, menarik sekali ini wawancara dengan Ya, Bapak. amin. Baiklah Bapak, di penghujung nih saya akan tanya satu lagi. Setelah semua hal yang kita sampaikan hari ini, kira-kira itu apa pembelajaran yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dan selama mengambil keputusan dilema itu? Bagaimana gitu, pengalaman? Menurut pengalaman Bapak? Ya, mengambil keputusan itu supaya hasilnya itu tadi hasilnya memuaskan, Iya. hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dan tidak merugikan. Ya, Pak, tidak ya. merugikan. Kita harus tidak terlepas daripada dasar-dasarnya. Iya. Dasarnya artinya ketentuan-ketentuannya. Iya. Contohnya misalnya berdasarkan Peraturan. peraturan. Nah, itu kan salah satu. Iya. Kemudian berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan, ya berarti berdasarkan rasa kasihan Rasa juga kasih bisa itu, ya itu. ya Bapak. Itu tadi saya contohkan tadi dengan anaknya Anaknya yang tadi, ya. hidupnya tidak bisa naik tadi itu kan Dengan itu Dengan kasihan pertimbangan tadi. rasa kasihan. Pertimbangan. Kalau memang nggak dinaikkan nanti dia nggak sekolah lagi. 10 tahun ya. dia tetap seperti itu. Iya. Makanya ambil keputusan kasihan Ya, bahasa berdasarkan karena dia mau kasihan. sekolah. Ya. Terus akhirnya semua terima. Nah itu salah satunya kan. Ya, betul. Nah, Ya. contoh kan. Jadi menarik sekali Bapak wawancara kita hari ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas Ya. pengalaman-pengalamannya. Amin. Ya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Ya. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.